Tuhan ada dalam setiap gumul umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jujur kita harus akui bahwa terkadang di saat kita sedang dalam pergumulan yang berat, hari-hari kita terasa dilanda prahara yang tidak pernah berhenti. Masalah demi masalah datang silih berganti. Ujian demi ujian serasa menjadi menu harian kita. Maka dari lubuk hati kita yang paling dalam, sekali lagi kita harus jujur mengakui bahwa selalu saja muncul pertanyaan, mengapa Tuhan semua ini harus terjadi dalam hidupku? Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tidak bisakah Tuhan menjauhkan semua persoalan ini daripadaku? Di manakah kasih-Mu dan di manakah kesetiaan-Mu? Saudara-saudara, jangankan kita, jangankan saudara dan saya, ketika menghadapi persoalan yang sangat berat, berseru demikian kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Ternyata Tuhan Yesus sendiri, ketika ia mengalami tekanan yang sangat berat, ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudara-saudaraku, saya mau mengatakan bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam suatu keadaan yang sepertinya tidak ada harapan untuk hidup. Dengan satu tujuan, menguji kesetiaan iman kita. Allah mau mengetahui seberapa kuatnya kita untuk percaya kepadanya dan bergantung hanya kepadanya. Terkadang Tuhan menuntun kita di lembah yang penuh dengan bayang-bayang kematian. Sama seperti yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmurnya pasal 23, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman. Hal itu, saudara-saudara, tidak dimaksudkan untuk menghancurkan kehidupan kita, tetapi untuk membuat kita semakin dekat dengan Dia. Sama seperti seorang anak kecil yang sangat takut jika berjalan dalam kekelaman. Ia berusaha untuk memegang erat tangan orang tuanya, atau jikalau perlu, ia meminta supaya orang tuanya menggendong dia dan mendekap dia. Setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehebat apapun, sekuat apapun, sedahsyat apapun, hal itu dimaksudkan untuk menyadarkan kita semua bahwa kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Benar apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima bagian B, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan karena itu, ketika kita menghadapi persoalan yang berat, janganlah menyerah, janganlah putus asa, melainkan larilah kepada Tuhan. Responlah suara Yesus, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11, ayat yang ke-28. Mari saudara-saudara, kita mau belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan
Nabi Yunus. Ketika ia tidak mau peduli dalam hal hubungannya dengan Tuhan, ia lari dari hadapan Tuhan, bukannya masalah itu selesai. Bukannya persoalan itu selesai, justru masalah dan persoalan itu mengiringi hidupnya. Dan masalah serta persoalan itulah yang menenggelamkan ia sampai ke dasar bumi yang paling dalam. Jangan pernah kita berpikir bahwa relasi kita dengan Tuhan tidak akan pernah mempengaruhi perjalanan kehidupan kita. Oh jangan. Nabi Yunus telah mengalami hal itu. Seolah-olah ketika ia lari dari hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah melihat dia lagi. Tuhan tidak akan pernah berurusan dengan dia lagi. Enggak. Dimanapun ia berada, kemanapun ia pergi, di situ Tuhan ada. Dan karena itulah, ketika ia berpikir Allah tidak ada di dalam hidupku, saat itulah masalah menenggelamkan dia. Saat itulah masalah membuang ia ke dasar laut yang paling dalam. Tetapi ketika di tengah-tengah situasi masalah yang sedang membungkus kehidupannya, ia berseru kepada Tuhan, ia berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan mengangkat dia. Tuhan membebaskan dia dari persoalannya. Tuhan mengorakkan semua hal yang membelenggu kehidupannya. Dan ia pun mengalami keselamatan. Inilah yang patut menjadi bahan perenungan kita semua. Bahwa ketika kita membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, memang benar, masalah itu akan tetap ada mengiringi langkah kita, tetapi kuasa Tuhan ada membentengi kita. Memang benar, ketika kita hidup intim dengan Tuhan, masalah itu akan terus membayangi setiap hal yang kita lakukan dalam hidup. Tetapi dalam persoalan itu, Tuhan terus bekerja dan membebaskan umatnya dari segala persoalan yang mematikan. Dari segala persoalan yang memahitkan kehidupan. Orang benar, demikian kata pemazmur. Orang benar akan dijaga oleh Tuhan. Sekalipun mereka jatuh, tangan Tuhan terulur dan menegakkan mereka kembali. Orang benar akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dan anak cucunya tidak akan pernah minta roti. Itulah sebabnya dalam Mazmurnya pasal yang ke-62. Raja Daud yang penuh dengan persoalan, Raja Daud yang penuh dengan pergumulan, mengatakan ungkapan yang paling indah, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, sebab hanya daripadanya lah keselamatanku. Karena itu, dalam setiap gumul apapun yang dialami oleh umat, ketika kita terus membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, maka tangan Tuhan akan terulur menyelamatkan kita, dan kita akan dibebaskan dari setiap persoalan dan pergumulan hidup. Untuk itu kepada kamu sekalian, yang mempunyai pergumulan, yang mempunyai persoalan, entah itu persoalan pergumulan karena kebutuhan hidup setiap hari, entah itu persoalan karena penyakit yang kita alami. Jangan pernah kita berpikir Tuhan tidak ada dalam masalahku. Tuhan ada dalam setiap gumul umatnya, dan ia akan melakukan apa yang terbaik yang dipandangnya baik untuk orang yang percaya kepada dia. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.